Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati dan mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, harapan, impian, dan bahkan angan-angan yang baik-baik semoga datang kepada Anda dengan tanpa susah payah, dengan mudah datang kepada Anda. Berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda kasihi, berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda sayangi, berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan menyalanya pelita hati, cemerlangnya berpikir. Begitu zodiak Aries ya. Zodiak Aries bahwa berpikir itu adalah pelita hati. Berpikir itu adalah jalannya hati. Maka manusia disebut hidup ketika ia berpikir, ketika ia bertapakur. Karena itu adalah ciri khas dari manusia, adalah berpikir. Membuka tabir-tabir kegelapan. Karena itu selama manusia berpikir, itu akan terang. Jiwanya akan terang dirinya. Karena berpikir itu adalah pelita hati. Berpikir itu cahaya bagi diri. Buahnya dari berpikir ini adalah sabar dan ilmu. Buahnya dari berpikir ini sabar dan ilmu. Jadi ketika dia hilang kesabaran, mungkin dia hilang pikirnya, sehingga ada dalam kegelapan. Karena berpikir ini adalah pelita, cahaya bagi hati. Ketika ia terburu-buru untuk melakukan sesuatu, tidak sabaran istilahnya, dikhawatirkan itu kan berpikirnya hilang. Karena dengan berpikir itu akan membuahkan sabar. Jadi ketika dia tidak sabaran, pasti yang dikedepankan adalah hasrat. Yang akhirnya bisa membawa kepada potensi buruk sangka. Tetapi dengan berpikir kita tidak akan buruk sangka, karena ada pertimbangan di situ, dan di situ ada cahaya. Cahaya yang menyingkirkan kegelapan.
Cahaya dan kegelapan ini tidak akan mungkin bersatu. Ketika cahaya menguasai, maka kegelapan itu pergi. Ketika kegelapan menguasai, cahaya itu pergi. Dan buahnya dari berpikir ini selain sabar adalah ilmu. Sehingga seseorang yang berpikir akan memunculkan ilmu-ilmu baru. Seseorang yang berpikir akan bertambah pengetahuannya tentang hal-hal yang fisik, bahkan yang metafisik. Dengan berpikir kita mengetahui adanya Sang Pencipta, karena ada ciptaannya. Itu pertama, dengan berpikir kita mengetahui sesuatu dari sebuah tanda. Ada juga, tapi dengan berpikir itu menyaksikan langsung tanpa mengetahui sesuatu itu dengan tanda, tapi dengan keyakinan. Maksud menyaksikan langsung di sini adalah dengan keyakinan, dengan mata hatinya, dengan kesadarannya. Jadi dia tidak perlu mengetahui dengan tanda, tapi dia sudah mencapai tingkat rasa. Dengan keyakinan. Ada seseorang misalkan yang begini ya. Pintu tertutup. Ada seseorang misalkan, apakah orang itu ada? Sebagian orang ada dengan melihat sandalnya. Sandalnya, sepatunya ada, berarti orangnya ada. Ada seseorang yang cukup dengan keyakinannya bahwa ada orang di rumah tersebut, tapi tanpa sebab. Dia hanya yakin saja. Ada seseorang yang pengen langsung melihat dan membuka pintu. Apakah benar orang tersebut ada? Yang langsung membuka pintu ini, dia mengandalkan indera penglihatan lahir yang langsung membuka pintu tanpa melihat tanda. Itu biasanya tingkat umum ya, di tingkat umum. Umumnya manusia begitu, pengen melihat dengan pembuktian langsung. Nah, yang kedua, dengan melihat tanda ada sandalnya, berarti ada orangnya. Yang kedua ini adalah tingkat biasanya orang berpikir logis. Orang berpikir dengan ya logika begitu. Dia cukup meneliti tanda, melihat tanda, pasti ada orangnya. Yang ketiga, dia dengan keyakinannya. Ini tingkat khusus. Dia tanpa
harus masuk tanpa melihat tanda, tapi dia melihat dengan mata hati, dengan nurani. Dan penglihatan itu adalah penglihatan yang benar, yang memang tidak disertai nafsu, yang memang orang seperti ini orang yang sudah bersih dari nafsunya. Orang yang sudah bisa mengatasi, maksudnya ya, orang yang sudah bisa mengatasi hasrat keinginan dirinya. Pahami kan? Jadi ada tingkat berpikir secara umum, ada tingkat berpikir khusus, ada tingkat berpikir khusus dari yang khusus. Yang tingkat berpikir umum itu harus melihat dengan penglihatan yang jelas, mata lahir. Tingkat berpikir khusus itu dengan cara berpikir rasional, logis, dan yang seperti itu. Tingkat berpikir khusus dari yang khusus adalah dia melihat dengan rohaninya, dengan mata hati, dengan nurani. Selamat pagi, selamat beraktivitas.